Pernah nggak sih lo merasa kacau dan ingin cerita, tapi bingung mau cerita ke siapa? Ujung-ujungnya cuma bisa rebahan, scroll TikTok, ketawa-ketawa di video lucu, padahal hati dan pikiran lagi berantakan kayak warteg abis maghrib. Lo bukan satu-satunya. Banyak cowok di luar sana yang kelihatannya baik-baik aja, padahal dalam hatinya mereka teriak minta tolong. Cowok sering digambarkan sebagai makhluk yang nggak boleh lemah. Dari kecil, kita diajarkan, jangan nangis, kamu kan cowok. Masa laki-laki ngeluh sih? Dan kamu harus kuat. Akibatnya banyak dari kita tumbuh dengan mindset bahwa ngomongin perasaan itu tabu, curhat itu haram, dan emosi harus dikubur dalam-dalam kayak mantan yang gak bisa dilupain. Karena tekanan ini, banyak cowok merasa harus mengubur emosi dalam-dalam. Padahal, di dalam hati, mereka teriak minta tolong. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Saatnya kita ubah mindset ini. Ngomongin perasaan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Dengan berbagi, kita bisa saling mendukung dan memahami. Jangan ragu untuk bicara dan cari bantuan. Nggak heran, banyak pria merasa canggung ketika harus membicarakan hal yang lebih dalam dari sekadar bola, motor, atau wanita. Bahkan dalam circle pertemanan, kalau ada satu orang mulai bilang, gue lagi stres bro, seringkali dibalas dengan, wah kamu kurang piknik tuh. Atau, santai aja kali, cowok kok mellow. Ketika pria tidak memiliki tempat aman untuk bercerita, mereka cenderung menyimpan semuanya sendiri. Padahal, yang namanya masalah batin itu nggak bisa selesai cuma dikasih saran kayak minum kopi sama lihat senja. Ini bisa menyebabkan overthinking, kecemasan, hingga depresi yang perlahan menggerogoti. Banyak yang akhirnya menjadi temperamental, suka meledak, atau tampak dingin dan cuek, padahal hatinya beku karena kesepian. Serius, bukan lebay. Masalah batin tidak bisa diselesaikan hanya dengan saran sederhana seperti minum kopi sambil lihat senja. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa pria memiliki tingkat bunuh diri lebih tinggi karena kurangnya akses atau keberanian untuk terbuka. Penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar pria merasa aman untuk berbicara. Ajak mereka untuk berbagi, dengarkan tanpa menghakimi, dan berikan dukungan. Dengan begitu, kita bisa membantu mengurangi beban yang mereka rasakan dan mencegah konsekuensi yang lebih serius. Kita semua pasti punya teman yang dulunya rame, sering bercanda, tapi tiba-tiba jadi pendiam. Atau bahkan kita sendiri yang ngalamin. Di sekolah, kuliah, atau kerja, kita sering pakai topeng supaya nggak kelihatan lemah. Padahal, kekuatan sejati itu bukan soal otot atau bisa nahan nangis, tapi soal keberanian buat jujur. Kadang satu kalimat sederhana seperti, lu kenapa? Cerita aja, gue dengerin kok. Bisa jadi penyelamat hidup seseorang. Namun, siapa yang mau ngomong duluan kalau takut dibilang cengeng? Mendengarkan dengan tulus bisa membuka ruang bagi orang lain untuk berbagi. Dan itu adalah langkah kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Ini semua bukan salah siapa-siapa. Budaya kita terlalu sempit dalam mendefinisikan laki-laki. Seolah-olah jadi cowok keren itu harus kuat fisik, tahan banting, gak boleh nangis. Padahal, keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain adalah kekuatan sejati. Mari kita ubah cara pandang ini dan dukung satu sama lain. Jadi gimana dong solusinya? Mulai dari hal sederhana. Izinkan dirimu sendiri buat merasa. Menangis bukanlah kelemahan, melainkan reaksi manusiawi. Kamu boleh marah, kecewa, atau sedih. Jangan tahan semua sendirian. Kalau belum bisa cerita ke orang lain, coba nulis dulu di jurnal atau voice note. Kadang, dengan nyuarain isi hati sendiri aja, beban bisa lebih ringan. Pelan-pelan, buka diri ke lingkungan yang lebih suportif. Cari circle pertemanan yang gak toxic. Cari teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Teman yang mendukung bisa membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Jika merasa sendirian, bergabunglah dengan komunitas, forum online, atau dengarkan podcast yang relevan. Minimal kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ada banyak orang yang siap mendukungmu. Kita juga bisa mulai dari ngobrol pelan-pelan sama orang sekitar. Kita semua tahu pentingnya kesehatan mental, tapi bagaimana cara memulainya? Mulailah dengan percakapan sederhana dengan teman-teman terdekat. Edukasi teman-teman cowok bahwa membicarakan kesehatan mental itu penting. Tidak perlu langsung membahas hal yang mendalam. Cukup mulai dengan pertanyaan sederhana seperti, bro, lu oke gak sih belakangan ini? Pertanyaan ini bisa membuat teman merasa diperhatikan dan dihargai. Mari kita bangun budaya di mana pria tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih terbuka untuk semua orang.
Menjadi pria di zaman sekarang bukan hanya tentang mendapatkan pasangan atau memiliki tubuh kekar. Ini tentang bisa mengatakan, gue capek, tanpa rasa malu. Hidup bukan film aksi di mana semua bisa diselesaikan sendiri. Bahkan Batman pun butuh Alfred. Ingat, cowok bukan robot. Anu, kamu juga punya hati, punya luka, dan punya hak untuk sembuh. Jadi kalau kamu lagi berat, jangan jalan sendirian. Karena sekuat-kuatnya pundak laki-laki, tetap ada batasnya. Di balik semua beban itu, ada satu kalimat yang harus kamu tanam. Curhat bukan tanda lemah, tapi bukti kamu peduli sama dirimu sendiri. Kalau kamu merasa video ini menyentuh dan relate, jangan lupa support channel Teman Diskusi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh didengar. Karena bisa jadi, dengan satu klik kamu sudah menolong orang lain buat bertahan dan bangkit dari keterpurukannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, kamu gak sendirian. Kita semua lagi belajar bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton sampai sini.